Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan lanjutkan materinya. Ini materi yang pertemuan minggu kemarin ya, diagonalisasi. Kita akan bahas dulu tentang diagonalisasi. Ya, diagonalisasi itu artinya adalah langkah atau prosedur untuk membuat sebuah matrik atau sembarang matrik menjadi matrik diagonal. Itu ya. Matrik diagonal itu apa? Matrik diagonal itu adalah matrik yang elemen ya pada diagonal utamanya itu dia tidak semuanya nol, artinya ada angkanya ya. Jadi ada angka-angka di sini, misalnya katakanlah A, B, C, D. Nah, sedangkan yang lainnya itu nol. Di sini nol, semua nol, selain yang di diagonal utama gitu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan matrik diagonal. Dia entry yang diagonal utamanya tidak semuanya nol, tapi untuk yang lain selain di diagonal utama itu semuanya adalah nol. Oke. Nah, kemudian matrik yang bisa kita diagonalkan adalah pertama adalah matrik yang bujur sangkar, artinya dia matrik persegi yang artinya dia mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Oke, nah ini adalah definisi, tapi nanti kita akan mencari matrik diagonal dari A itu bukan dengan definisi, nanti akan dengan teorema. Oke ya, dengan definisi adalah seperti ini. Nah, kita harus punya matrik P yang invertible. Invertible itu maksudnya dia bisa dicari inverse-nya. Nah, sehingga V-nya itu V inverse kali A kali V itu nanti jadi sebuah diagonal. Jadi membuat diagonalnya itu tinggal kita kalikan V inverse kali A kali V. Jadi nanti pasti ini akan jadi D. D itu adalah matrik diagonal ya dari A. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara mencari V-nya gitu ya. Bagaimana cara mencari V. Oke. Ya, untuk langkah-langkah mencari V-nya, mencari diagonalisasi ya. Tapi ini dikatakanlah cara cepat, tapi tidak berlaku untuk semua matrik ya. Nah, yang pertama itu tentukan n nilai karakteristik dari A. Misalkan lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Nah, maka diagonalisasinya adalah matrik diagonalisasi dari A-nya itu adalah matrik. Nah, ini kan diagonal ya, 0 semua selain dari diagonal utama. Kemudian nanti isi daripada diagonal utamanya itu adalah nilai eigen dari A, yaitu lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n ya. Artinya nanti si A-nya ini ya, akan mempunyai sebanyak n nilai eigen yang berbeda. Itu. Oke ya, ini cara cepatnya ya, tapi tidak berlaku untuk semua matrik. Ya, langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan ya, ini berlaku untuk setiap matrik. Nah, yang pertama adalah tentukan n vektor eigen dari A yang bebas linier. Ya, kita misalkan vektor eigen dari A itu V1, V2, Vn, karena kita akan mencari vektor P tadi ya. Kemudian setelah dapat vektor eigen yang bebas linier, maka bentuk matrik V, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn. Ya. Selanjutnya tentukan V inverse
artinya cari P inverse-nya. Setelah dapat P, nah terus kita kalikan V inverse kali A kali P, maka akan jadi matriks diagonal. Oke ya. Nah, langkah-langkah ini itu diambil dari teorema ya. Teorema. Nah, katakanlah ini teorema 1. Jika A itu n dalam matriks n kali n, maka ya pernyataan di bawah ini ekuivalen. Ekuivalen. Apa pernyataan ekuivalennya? Yang pertama, A dapat diagonalisasi ya. A-nya dapat didiagonalisasi. Nah, kemudian B, A mempunyai n vektor eigen yang bebas linier ya. Jadi pernyataan ini bisa bolak-balik gitu ya. Jika A itu dapat kalau untuk A matriks bujur sangkar, A-nya harus matriks bujur sangkar dulu. Nah, maka jika A itu dapat didiagonalisasi, maka A itu mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Atau kebalikannya, jika A mempunyai n vektor bebas linier, maka A dapat didiagonalisasi. Makanya untuk mencari menentukan apakah A dapat didiagonalisasi atau tidak, kita cari ya n vektor eigen yang bebas linier yang kita notasikan sebagai V1, V2 sampai dengan Vn. Apa itu bebas linier? Bebas linier itu sudah dibahas waktu minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, bebas linier itu kalau nanti misalkan kita punya, ini anggap aja seperti ini ya, lambda 1 x1 tambah dengan lambda 2 xn, x2 tambah. Nah, ada persamaan seperti ini, lambda n xn itu sama dengan 0. Oke. Ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika semua lambdanya dari mulai lambda 1 sampai dengan lambda n dia 0 gitu ya. Semuanya. Nah, itu artinya tidak ada kelipatan dari koefisien lambda 1 dengan lambda 2 ya. Itu seperti yang waktu saya pernah bahas gitu. Tidak ada kelipatan antara kolom 1 dan kolom 2 gitu ya. Nah, maka ini disebut